إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Dan jika kita hitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita selaku hambanya, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu coba untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah, pasti kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan juga salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berhadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan sudah lebih setengah bulan kita tinggalkan. Dan kita sekarang berada di tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selama 1 bulan penuh kemarin kita melaksanakan ibadah puasa. Kita menahan haus dan lapar di siang hari bulan Ramadan. Dan di saat yang sama kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga menjauhi segala yang membatalkan puasa dan juga yang akan merusak pahala puasa itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada saat ini mungkin terlintas di dalam hati dan pikiran kita, apakah ibadah puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya puasa yang sia-sia yang hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar belaka. Sebagaimana peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kam min shaimin laisa lahum min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia laksanakan kecuali hanya rasa haus dan rasa lapar belaka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah, tentunya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berupaya maksimal untuk melakukan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan di dalam agama. Baik itu ibadah apapun, seperti ibadah solat, bisa juga dengan ibadah puasa, berzakat, berhaji dan amalan-amalan ibadah lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, namun kaum muslimin hanya Allah lah yang tahu dan yang berhak untuk menentukan diterimanya suatu amal yang dilakukan oleh hamba atau tidaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Ulama mengatakan ada dua syarat diterimanya suatu amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai manusia, tentunya kita ingin mengetahui apa indikasi, apa tanda-tanda ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bahan renungan bagi kita ke depannya berhubungan dengan ibadah puasa yang telah kita laksanakan, ada 3 indikasi, ada 3 tanda-tanda ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanda ini tidaklah mutlak, karena Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana atas segala kehendaknya. Yang pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanda-tanda atau indikasi ibadah seseorang diterima oleh Allah, khususnya ibadah puasa, yaitu dimudahkan melakukan puasa sunnah sesudah puasa Ramadan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita hambanya bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan balasan dari kebaikan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Analoginya kaum muslimin yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan setelah sebelumnya dia juga melakukan kebaikan pula, maka itu pertanda, maka itu indikasi kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Barang siapa yang mengiringi puasa Ramadan dengan melakukan puasa sunat sesudahnya, berarti ini indikasi, ini merupakan tanda-tanda puasa Ramadan yang ia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengatakan kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena puasa Ramadan datangnya 1 kali dalam setahun, maka minimal puasa sunat yang dikerjakan adalah puasa sunat yang datangnya sekali setahun pula. Contohnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang bagi kita pada hari ini masih ada waktu lebih kurang setengah bulan lagi untuk melaksanakannya. Dan sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia sambung dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi, ia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada juga puasa sekali setahun. Contohnya adalah puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Ada juga puasa sunat Arafah, yang puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetapi apabila seseorang melakukan puasa sunat yang datangnya sekali setahun dan juga dia tambah dengan memperbanyak puasa sunat lainnya, maka itu lebih baik lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada contohnya puasa sunat Senin Kamis, ada juga puasa sunat 3 hari setiap bulan, puasa Daud dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya, kata Ibn Rajab, sesungguhnya jika Allah menerima suatu amal seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melaksanakan amal saleh setelahnya. Dan begitu juga sebaliknya kaum muslimin yang dirahmati Allah, barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu malah dia lanjutkan dengan amal kejelekan, maka ini tanda-tanda amal amal kebaikan yang sudah dilakukannya sebelumnya ditolak
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tanda-tanda yang kedua bagi orang-orang yang diterima puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijauhkan dari perbuatan tercela. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika di bulan Ramadan kemarin, ketika di siang hari bulan Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk mempuasakan makan, minum, berhubungan suami istri dan segala yang membatalkan. Hal ini kita laksanakan dengan niat ikhlas kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita berpikiran pendek dan seandainya niat kita tidak ikhlas dalam melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, bisa saja kita menipu manusia dengan berpura-pura puasa di depan mereka, tetapi di belakang mereka sebenarnya kita tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal ini tidak kita lakukan. Walaupun kaum muslimin, makanan dan minuman tersebut adalah sesuatu yang halal bagi kita, yaitu kita beli dengan harta kita sendiri tanpa menipu orang lain. Walaupun istri atau suami adalah pasangan yang kita nikahi secara sah dan halal, akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena ketaatan kita terhadap perintah Allah, walaupun kita tidak dilihat oleh manusia, semuanya itu kita tinggalkan di siang hari bulan Ramadan dengan cara mempuasakannya, karena kita sadar dan yakin segala gerak-gerik kita diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapan itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita keluar dari bulan Ramadan, karakter ketaatan yang dididik oleh Allah selama bulan Ramadan akan membekas dan terbawa menjadi kebiasaan baik bagi diri kita sesudah bulan Ramadan kita tinggalkan. Setelah Ramadan selesai, jangankan kita untuk melakukan sesuatu yang haram, jangankan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita, jangankan kita untuk melakukan dosa dan perbuatan tercela yang kita miliki sendiri, yang halal saja, kita akan lebih berhati-hati dalam mempergunakannya agar jangan sampai melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita di bulan Ramadan kemarin, kita diperintahkan untuk memelihara puasa yang kita laksanakan dari hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ada 5 perbuatan yang akan menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, bergunjing, mengadu domba, bersumpah palsu dan memandang dengan syahwat. Hal ini sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita mengendalikan perbuatan kita agar puasa yang kita lakukan tidak sia-sia dan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila seseorang bisa menjauhkan diri dari perbuatan tercela sesudah bulan Ramadan ini merupakan tanda-tanda, ini merupakan indikasi bahwasanya puasa Ramadan yang ia lakukan sebulan penuh kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda yang ketiga adalah bagi mereka yang diterima puasanya oleh Allah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik dan mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seseorang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya bagi mereka ini akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup mereka. Dia juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjaminnya. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang melakukan puasa dengan benar akan mendapatkan predikat menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
predikat takwa yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa mempunyai banyak keutamaan dan kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di antaranya kaum muslimin, bahwasanya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah dan juga di tengah-tengah manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka Allah akan berikan solusi dan jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang mereka hadapi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka bagi orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, dan jika seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah secara umum, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan juga bagi orang-orang yang beramalkan soleh, bagi mereka kehidupan yang lebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah beberapa tanda dan indikasi ibadah puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib sampaikan bahwasanya ini hanyalah tanda-tanda, ini merupakan indikasi berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, hakikat sebenarnya hanya Allah yang maha mengetahui. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.